Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Perkenankan kami dari kelompok 5 memaparkan tentang budaya organisasi. Kelompok kami terdiri dari 1. Dedi Wahyudi, 2. Eko Yulianto, 3. Herni Wahyuni, 4. Maya Filiantari, 5. Mika Giovanni, 6. Muhammad Zuhri, 7. Sastia Putri. Budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah mendeskripsikan bagaimana orang-orang di dalam organisasi berpikir atau cipta, berperasaan atau rasa, dan bertindak atau karsa, atau dengan kata lain sebagai nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dipatuhi oleh anggota-anggota organisasi. Beberapa pengertian budaya organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Siagian, menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan persepsi yang sama tentang makna hakiki kehidupan bersama organisasi. Sedangkan menurut Robin, mengatakan budaya organisasi mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya dan yang membedakan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian budaya organisasi menurut Sarpin adalah merupakan sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Dimensi budaya organisasi. Terdapat 6 karakteristik atau dimensi budaya organisasi menurut hasil riset yang dilakukan oleh Hofstede, Bond, dan Luke pada tahun 1993 yang dipergunakan untuk mengukur variabel budaya organisasi. Keenam dimensi atau indikator tersebut adalah yang pertama, profesionalisme. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi dalam suatu organisasi. Yang kedua, jarak dari manajemen adalah ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan organisasi dan anggota menganggap hal itu sebagai hal yang wajar. Yang ketiga, percaya pada rekan sekerja adalah sikap yang timbul untuk mengakui dan meyakini kepada seseorang. Keempat, keteraturan, yaitu kejelasan struktur, disiplin, arah, dan tujuan organisasi. Kelima, permusuhan adalah situasi persaingan antara karyawan yang ada pada perusahaan. Keenam, integrasi, yaitu pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Sementara menurut Robin, menjabarkan dimensi budaya organisasi yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada detail, yaitu sejauh mana para karyawan mau memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen fokus pada hasil, bukan pada teknis dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu. Keempat, orientasi manusia. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Kelima, orientasi tim. Sejauh mana
kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja, bukan individu-individu. Keenam, keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukan bersantai. Ketujuh, stabilitas. Seberapa besar organisasi menekankan pada pemeliharaan status quo di dalam pengambilan berbagai keputusan dan tindakan. Tujuan dan manfaat dari budaya organisasi. Yang pertama, identitas organisasi yang membedakan organisasi satu dengan lainnya. Kedua, perekat kebersamaan dalam hidup multikultur. Ketiga, sarana pencapaian tujuan karena adanya kesamaan pikiran, pendapat, gerak, dan langkah. Keempat, meningkatkan kesehatan iklim organisasi yang kondusif. Nilai-nilai dari budaya organisasi. Nilai budaya yang dianut oleh suatu organisasi berperan sangat penting terhadap keefektifan dan keefisienan suatu organisasi. Peran nilai budaya adalah untuk menentukan arah organisasi, menggerakkan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut, dan juga sebagai alat menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga dari nilai budaya organisasi adalah sebuah organisasi mempunyai budaya masing-masing. Ini menjadi salah satu pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Tingkatan budaya organisasi. Yang pertama, artifak, hasil kecerdasan manusia, meliputi proses dan struktur organisasi yang tampak. Yang kedua, nilai-nilai yang didukung meliputi strategi, tujuan, dan filosofi. Yang ketiga, asumsi dasar yang mendasari, meliputi menerima keputusan, persepsi, pikiran. Pengaruh organisasi. Pengaruh budaya organisasi dalam praktek konkret dapat teramati, dirasakan, dipahami, dan dialami oleh segenap anggota. Dikenali oleh orang-orang dari luar lingkungan dalam bentuk satu, keteraturan perilaku. Kedua, norma-norma. Ketiga, nilai-nilai budaya. Keempat, filsafat. Kelima, peraturan-peraturan. Keenam, iklim organisasi. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disintesiskan bahwa budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang ada di dalam suatu organisasi atau suatu sistem yang berisi norma-norma berperilaku seperti kepercayaan pada rekan sekerja, moral dan dalam menaati kedisiplinan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan organisasi, dan cara bekerja secara profesionalisme, inovasi, keberanian mengambil resiko, perhatian pada detail, orientasi hasil yang dianut bersama agar terciptanya perilaku yang baik. Demikian pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.